Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-13, Israel di Mesir. Rabu, 22 Juni, Yakub memberkati anak-anaknya. Bacalah Kejadian 49 ayat 1-28. Apakah signifikansi spiritual dari berkat Yakub pada putra-putranya? Di luar nubuatan tentang sejarah langsung dari suku-suku Israel, Yakub melihat Mesias dan pengharapan keselamatan yang utama. Harapan ini sudah ditunjukkan dalam kata-kata pertama Yakub di kemudian hari, ekspresi teknis yang mengacu pada kedatangan Raja Mesianik. Ayat tersebut kemudian melewati garis masa depan dari masing-masing orang ini. Ini bukanlah takdir yang ditentukan, seolah-olah Tuhan berkehendak bahwa masing-masing akan menghadapi apa yang mereka hadapi, melainkan itu adalah ekspresi dari apa yang karakter mereka dan karakter anak mereka akan bawa. Tuhan mengetahui, misalnya, bahwa seseorang akan membunuh orang yang tidak bersalah adalah hal yang sangat berbeda dari kehendak Tuhan agar si pembunuh melakukannya. Bacalah Kejadian 49 ayat 8-12. Nubuatan apakah yang diberikan di sini dan mengapa itu penting? Di atas kehendak bebas manusia, Tuhan mengetahui masa depan, dan Dia telah mengatur bahwa melalui Yehuda, Mesias akan datang. Yehuda yang diwakili oleh seekor singa mengacu pada kerajaan dan pujian. Yehuda akan menghasilkan Raja Daud, tetapi juga Silo, yaitu orang yang akan membawa shalom atau damai sejahtera. Kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Orang Yahudi telah lama melihat ini sebagai nubuatan mesianik yang menunjuk pada Mesias yang akan datang, dan orang Kristen juga telah melihat teks ini menunjuk pada Yesus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Seperti yang dituliskan oleh Ellen White, singa, si raja hutan itu merupakan satu lambang yang cocok bagi suku bangsa ini, yang dari dalamnya datang Daud. Silo, singa dari suku Yehuda yang sebenarnya, yang kepadanya segala kuasa akhirnya akan tunduk dan segala bangsa akan memberi hormat. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 275. Mengapakah kita harus memberikan penghormatan kepada Yesus sekarang, bahkan sebelum semua bangsa melakukannya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Setelah mengumpulkan anak-anaknya, Yakub memberkati mereka satu demi satu, mengikuti urutan kelahiran mereka dari Ruben yang lebih tua hingga Benyamin yang termuda. Berkat-berkat ini pada kenyataannya adalah nubuatan yang akan meramalkan masa depan. Kata Ibrani yang diartikan di kemudian hari adalah ungkapan teknis yang sering merujuk pada kedatangan Raja Mesianik dan keselamatan eskatologis. Oleh karena itu, teks mengenai berkat Yakub saat bergerak dari anak pertamanya, Ruben, kepada anak terakhirnya, Benyamin, diilhami oleh situasi nubuatan eskatologi. Ini adalah ketiga kalinya dalam kitab Kejadian bahwa suatu berkat ditujukan kepada sekelompok orang. Berkat kolektif pertama adalah berkat Tuhan atas Adam dan Hawa. Yang kedua adalah berkat Nuh atas ketiga putranya. Berkat Yakub lebih terkait dengan berkat Nuh karena keduanya adalah berkat bapa dan bahkan kutukan. Dan keduanya berisi nubuatan-nubuatan khusus yang mengungkapkan perjalanan masa depan anak-anaknya. Karena itu, berkat Israel memiliki cakupan yang cukup luas. Berkat-berkat tersebut diakhiri dengan referensi tentang suku Israel, 12 jumlahnya. Ini adalah penyebutan Alkitabiah pertama dari 12 suku. Tidak ragu-ragu bahwa masa depan seluruh bangsa Israel dengan kegagalan-kegagalan dan keberhasilannya sudah terlihat. Dan ini dapat dilihat dari cara hidup dan tingkah laku dari anak-anak Yakub. Selain itu, di dalam Kejadian pasal 49 ada kata yang digunakan, yakni tongkat kerajaan dan pemberi hukum. Dan ini menunjukkan bahwa yang menjadi objek nubuatan adalah raja dan bukan suku. Kedatangan Mesias ditempatkan dalam sejarah Israel, dan Mesias akan datang dari suku Yehuda, dan kerajaan Yehuda akan mencapai klimaksnya dengan kedatangan Silo. Kata Silo adalah nama seseorang sebagaimana yang ditunjukkan oleh persamaannya dengan nama Yehuda. Kata ini berhubungan dengan kata shalom atau damai.
Penafsiran ini dibuktikan lewat fakta yang sesuai dengan konteks perikop tersebut, yang mengaitkan kedatangan penguasa dengan pemerintahan damai, dan ini merujuk kepada kedatangan Mesias. Dan dua ayat terakhir mengenai berkat Yakub kepada Yehuda menggambarkan karakter dan misi Mesias. Kata keledai secara umum mengacu pada keledai yang digunakan untuk transportasi. Keledai tersebut menyerukan perdamaian dan kerendahan hati, berbeda dengan kuda yang membangkitkan perang dan kesombongan. Dalam hubungan yang sama antara kerajaan dan kerendahan hati yang digunakan oleh Zakaria untuk menggambarkan Raja Daud yang merendah, yang akan memegang seekor keledai dan akan memerintah seluruh dunia dari laut sampai laut sampai ke ujung-ujung bumi. Gambaran ini mengingatkan kita pada Salomo yang mengendarai keledai ayahnya untuk menandai bahwa dialah yang diurapi pewaris sejati tahta Daud. Demikian juga tindakan Yesus untuk melepaskan keledai dan menungganginya merujuk kembali kepada tradisi ini. Di atas kehendak bebas manusia, Tuhan mengetahui masa depan, dan Allah merancang kebaikan, baik bagi Yakub beserta dengan anak-anaknya yang akan menjadi 12 suku Israel. Dan Allah merancangkan keselamatan lewat garis keturunan Yehuda. Dan ini semua untuk kebaikan manusia. Allah sangat baik di dalam kehidupan kita. Mari kita terus setia kepada Tuhan, karena Allah merancangkan kebaikan bukan kejahatan bagi kehidupan saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih karena Tuhan merancangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.